Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngaturkeun kapan asa halus sadana parantos ngalakukeun dalam wahyu ilahina. Mudah-mudahan ageng manfaatna sareng ganjaranna kaluaskeunna khususna kangge urang sadayana anu ngupingkeunna. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah kaum muslimin muslimat pamirsa Allah muliakeun, perhatian sareng ka ibu-ibunya punten di pasien besek teh sanes di barang uing ya. Tapi supaya kondusif juga katinga anu tak asal kabagi anu tos punten mungkin panitia ke kedah umrah kidenya. Ayo oge dihilang ka para murang kali anu ngabudahan murang kali hapunten tiasa dicarkelan urang kalina kumagi urang lajengkeun kana acara inti Tabligul Islamiyah anu insyaallah baris didugikeun ku pamirsa Al-Mukarram guru urang sadayana di Banten nyebut lebih-lebih pemirsa Ustaz Asad Hilmi SSY MH Magister Hukum sekaligus pemimpin Pondok Pesantren Al-Insaf Banten waktu sareng kehormatan disanggakeun ka mantenna. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kompak Bu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillahi lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi hadana bil Islam wa amarna bil jihad wa nawwar qulubana bil kitabil munir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balaghar risalah wa addal amanah wa nasahhal ummah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara wa khattat anhu asyara sayyi'ah wa rufi'at lahu asyara darajah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil masya Allah. Hampura ibu bapak orang sampai jam berapa aja ceramah? Wih, jam 2 sampai esok. Mantap. Masya Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, pertama yang saya muliakan adalah para kiai, para kesepuhan, para alim ulama, para asatizah, dan tidak ketinggalan pula panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya ini sudah sangat lama sekali mempersiapkan ini acara. Tapi tibalah pada waktunya, maka inilah harus kita nikmati bersama sebagai pengajian akbar, pengajian bersama. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ketinggalan juga tadi alhamdulillah Ustadz kita yang pertama yang sudah menyampaikan beberapa mau'idhah hasanah, dan para qori, MC juga, dan tidak ketinggalan pula bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriwan, santriwati, semuanya. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, saya sebenarnya jauh-jauh dari Banten, Bu, dari Serang. Jadi kalau saya ngomong bahasa Sunda itu kayaknya agak sedikit beda, begitu. Jadi Sunda Banten teh kasar, Bu, pasar. Ari Sunda Cianjur mah halus pisan. Masya Allah, sesuai Ibu, halus, Masya Allah. Bahasa Sunda Cianjur teh halus pisan, Bu. Tapi ari bahasa Sunda abdi urang di Banten, Bu, Masya Allah kasar, Bu. Makanya abdi teh ceramahnya campur bae, Bu, ya. Bahasa Sunda, ayo kasar-kasar kita lanjut. Kan gas dihampura tadi. Bahasa Indonesia aku hayu, bahasa nasional. Ngartos kan, Bu? Bahasa nasional, aku ngatos, bilang aku ngatos. Bari lega ngartos mamon ayat TV di ayat TV itu. Ayat nonton TV, Bu. Acara naon, coba. Serius nih, Bang, nanya. Iya, sinetron naon, Bu? Ikatan cinta. Ikatan cinta. Sahabat Bu Mas Al jeung Andin. Masya Allah, ikatan cinta Mas Al jeung Andin. Urang ge nyaho, Bu, mertuana Andin teh Mama Rosa, bener? Masya Allah. Ari mertuana Mas Al Mas Om Surya, ya. Anaknya Andin salah Reina, benar. Masya Allah. Tapi Ibu jujur, Bu, saya tuh paling benci, Bu, dengan si Elsa, Bu. Bener aja, sumpah dari Allah ini mah bener. Ya coba gimana gak benci, Bu? Elsa dengan Andin kan saudara. Kenapa sih si Elsa tuh jahat dan minta ampun, ya Allah. Tapi kemarin lihat cerita terakhir di sinetron Ikatan Cinta ini, si Elsa ini katanya mau keluar dari rehabilitas, benar? Wah, suka nonton kayaknya. Jadi kayaknya dari rehabilitas sudah selesai, nanti akan pindah ke lapas lagi, Masya Allah. Terus dengar-dengar katanya siapa suaminya Elsa, Bu? Nino. Oh iya, tahu kan. Nino katanya lagi operasi mata di Singapura, benar? Masya Allah. Ibu bapak itu selingan, santai saja. Ngantuk, Bu? Enggak. Baik, ulah buru-buru ngantuk, Ibu.
Alhamdulillah Ibu, saya berangkat dari Serang itu jam 10 pagi Bu. Nyampe sini setengah 9. Jadi perjalanan kurang lebih hampir seharian. Masya Allah, sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat jauh di mata. Tujuannya adalah pengen ketemu dengan orang-orang kampung lembur kolot, senajan kolot kabeh. Tapi insya Allah ini bagus, adem ayam, Masya Allah. Nah, baru ceramah mau ulah diuk bae Bu. Diuk bae mah rematik. Rematik teh pegawaianna stres. Wong stres pasti rematik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih maulid itu? Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita, penceramah kita yang pertama tadi. Beak kabeh, rengsek kabeh masalah maulid. Sampai saya nggak kebagian ini ceramah maulid, Masya Allah. Alhamdulillah tadi Ustadz kita, penceramah kita yang pertama, Masya Allah, dijelaskan teh saha Nabi Muhammad, anakna saha, turunana saha, budak mana, itu Muhammad. Jadi nggak beres. Maulid Nabi itu sebenarnya nggak beres dibahas tuh penceramah kayak tadi pertama. Dipikir-pikir saya ngapain ya Bu? Saya ngapain? Tapi doa dari guru-guru semua. Yuk, ceramah yang kedua intinya adalah tentang maulid juga. Orang peringatan maulid tadi kok. Masa peringatan-peringatan yang lain? Bu, siapa sih Nabi Muhammad ini Bu? Bu, Bapak, saha Nabi Muhammad? Saha? Rasul, benar. Sahadi utusan Allah, benar. Terus Nabi Muhammad sahadi anaknya Abdullah, benar. Anaknya Aminah, benar Bu. Sah Muhammad Bu, mantuna Abu Bakar, mantunya Sayyidina Umar, benar Bu. Siapa sih Muhammad? Kami itu hanya siapa? Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Eta Muhammad. Eta Muhammad. Makanya kata Allah, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Yuk kita sama-sama baca sholawat ya. Sholawat yang macam-macam Bu. Sholawatnya ayat sholawat hadat alwi, ayat sholawat berwali, ayat sholawat Evita Mamak Bu, ayat sholawat Bribtu Roman Kamaru. Hebat. Umar sholawat hadat alwi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Eta sholawat hadat alwi. Ada lagi Bu, sholawat Evita Malak. Nah Bu, rahmat salam terlimpah padamu, sejahtera semoga bagimu, yang kuharap syafaat darimu, ya Nabiku. Apalagi Bu? Apa Bu? Ku menangis, ya maaf. Ku menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu, mau makan teringat padamu, mau minum teringat
apapun teringat padamu ya Nabiku. Dan eta sholawat evita malam. Masya Allah. Sholawat kata Nabi, man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi asyarah. Siapa orang yang membaca sholawat kepadaku satu kali kata Nabi, maka akan diganjar 10 kali pahala. Wa khatas anu asal sayyi'ah, dan akan dihapus 10 dosa dan kesalahan. Wa fi'at lahu asyara darajat, dan akan diangkat 10 derajat kemuliaan. Masya Allah. Alhamdulillah. Eta ibu bapak, sholawat teh bagus. Makanya sholawat model kieu ya, model tadi ya yang disebutkan tadi itu sebagian sholawat. Banyak sholawat yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, banyak sholawat yang sudah diajarkan oleh ulama kita, ajaran kita. Bahkan sholawat sampai Masya Allah ada sesuatu yang spesial. Apa itu? Sholawat yang bisa memberikan syafaat ketika nanti di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Begitu. Selain sholawat ada zikir ibu bapak. Wa man arada dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah, begitu ayat disebut Allah jawab, itu dapat pahala yang banyak ibu. Kenapa begitu dapat pahala? Karena ini merupakan lafzul jalalah. Kullu lafzin lahu lafzul jalalah fa huwa dzikrun. Barang siapa yang menyebut lafaz Allah, maka itu adalah zikir kepada Allah. Dapat zikir kepada Allah, mengingat Allah, itu mendapatkan pahala. Coba kalau misalkan tidak menyebut nama Allah, ulama dahulu ya, ulama bahla, ulama salaf bahla, zikir Allah, 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 pemajikan otak. Masya Allah, zikir doang Allah, Allah, Allah. Sampai dari torekat Naqsabandiyah, Qadiriyah, Sadiyah, sebagainya, cuma lafaz Allah saja. Dengan lafaz Allah, inilah zikir yang lebih baik dari seluruh zikir. Kenapa? Ini lafzul jalalah. Ketimbang nyebut Tuhan, bu, mau menang ganjaran nyebut Tuhan. Nyebut Tuhan mau menang ganjaran, sok. Tuhan, 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 Tuh. Dicekak ujungnya. Tuhan, Tuh, Tuhan, Tuh, Tuhan, Tuhan, Tuh, Tuh. Hantu, wah, mau menang ganjaran. Kenapa? Ya karena tadi yang disebut bukan lafzul jalalah, tapi hantu yang disebut. Masya Allah. Kalau sudah hantu, penampakan bakal terjadi. Penampakan apa Ustaz? Uka. Wah. Uka apa Ustaz? Uka ajuk, uka celana, uka utang, uka ajuk, gila. Makanya pantas kampung lembur kolot, weh, sering uka. Loba budak letik-letik tahu, rajin uka kampung lembur kolot. Masya Allah. Alhamdulillah. Nabi Muhammad teh, Masya Allah, panutan. Nabi Muhammad teh panutan buat umatnya. Makanya kalau misalkan kita lihat bahwa Nabi Muhammad ini adalah sosok manusia yang paling sempurna. Salah satu keajaiban makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Allah adalah zat yang berdiri sendiri. Allah menciptakan makhluk yang paling pertama, yaitu adalah cahaya Muhammad. Sebab daripada cahaya Muhammad ini memberikan seluruh cahaya kepada alam semesta. Adanya bumi dan langit sebab adanya cahaya Muhammad. Adanya kita semua itu sebab adanya cahaya Muhammad. Adanya hewan, adanya segala macam kehidupan yang ada di dunia, itu sebab adanya cahaya Muhammad. Alhamdulillah. Nah, sebab daripada Muhammad ini akan memberikan cahaya-cahaya yang selalu disinari oleh cahaya-cahaya ini. Makanya kalau misalkan kita lihat ibu bapak, ya, cahaya Muhammad ini
Kita makhluk di dunia saja, masa Allah. Jangankan kita sedunia, se-Indonesia saja bahasa itu berbeda, Ibu. Bahasa itu berbeda. Jangankan bahasa antara Jawa Barat dan Jawa Timur, jangankan Jawa Timur dengan Sumatera Utara, dengan Kalimantan dan Sulawesi, jangankan seperti itu, Banten saja dengan Jawa Barat itu beda. Masya Allah. Apa? Bu, ya, bahasa Sunda itu dibeda-bedakan. Wah, nggak apa-apa. Kenapa bahasa Sunda dibeda-bedakan? Yang penting hiji artinya. Ulah sok macam-macam. Sok. Di Pandeglang, Bu, ayah kue, ya, ayah kue namina keong racun, nyamuk keong racun. Bahasa Serangna dicorong, kue dicorong. Pindah ke Kronjo, ke Tangerang, lain, Bu, rempet meong. Pindah ke Balaraja, lain, Bu, namina hencet beul. Itu nami kue jorok, Bu, hencet beul. Ante kan tidak hencet beul. Ante beul hese kasut bener. Nah, pindah ke Cikupa, lain, Bu, namina lain hencet beul. Itu mengik. Pentukang ngariung maka bang kita itu mengik. Itu tadi apa? Pindah ke Kresek, bahasa lain. Ada kue yang sangat vulgar, jorok dibutai, hijai. Kue nanduk, kue kapal bebek. Kapal bebek kue yang namanya kapal bebek, jorok ayo bener, sumpah bener tuh. Kapal bebek padahal, Ibu, yang bikin ibu-ibu, yang ngajarin ibu-ibu, kenapa yang dipanggil bapak-bapak pakai kontol segala? Harusnya kalau yang bikin ibu-ibu, kalau yang ngajarin ibu-ibu jangan kontol gede tapi memet deh. Masya Allah. Itu bahasa sampai gitu, Bu. Makanya jual. Jadi bahasa Sunda itu hebatkan, Bu. Memang di Banten itu bahasa Sunda ini, ampun. Banten teh kan ruang lingkupnya memang bahasa Sunda, tapi kasarnya Masya Allah. Apalagi kalau di Baduy, Bu. Di Baduy itu kalau nanya istrinya, nanya pemajikannya, lain mana pemajikan aing, lain. Hei, dia megawe aing, gitu. Hei, dia megawe aing. Loh, gawe aing, iya. Hei, dia megawe aing. Kan dia di WRT saminggu. Maksudnya pemajikan sia ayah di pemajikan RT ngendong saminggu, lain dia mah. Dia megawe aing. Kan gitu. Ya Allah, ya Rasulullah. Itu bahasa sampai di Masya Allah. Makanya peribahasa mengatakan man alima lughata qaumin salima makrim. Barang siapa mengerti bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu daya kaum itu sendiri. Masya Allah, bahasa Sunda sampai segitu. Orang makanya ceramah di dia lah oleh bahasa Sunda. Bahasa nasional kayak khawatir mun orang pakai bahasa Sunda, kebelit, belibet, hese, kabeh pokoknya rengse. Hadirin, hujan ge. Alhamdulillah berkah. Pas giliran abdi ceramah hujan. Masya Allah. Minggir, Bu. Geser nong, geser. Geser. Wes di itu belah muka bide mah. Diok. Itu Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu selain daripada seorang nabi dan rasul, beliau adalah tokoh diplomatis, sang politikus, dan juga bukan seorang nabi saja, sebagai seorang bangsawan pengusaha. Satu ketika Nabi Muhammad ini skalanya masih kecil, Ibu. Beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kenapa Nabi Muhammad seperti itu? Karena kala itu Nabi Muhammad mengambil dagangan dari Siti Khadijah.
Ketika mengambil dagangan, beliau adalah orang yang jujur. Begitu dagang selesai, habis, belum sampai ke suatu negara tujuan tempat beliau berdagang, di jalan dagangan daripada Nabi Muhammad itu habis itu. Ini gelar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad ibu bapak adalah sosok orang yang sabar. Bukan hanya sabar, melainkan adalah orang yang aris. Aris itu lebih daripada sabar. Kalau misalkan ada orang yang memukul satu kali kepada kita, kita tidak membalas, itu namanya sabar. Dua kali kita memukul kepada orang dan kita dipukul sama orang dan kita tidak membalas, itu namanya sabar. 3 kali kita dipukul oleh orang, tidak membalas, itu namanya sabar. Setelah dipukul, dikasih uang orang yang memukul kita itu namanya aris. Apa? Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ketika Nabi Muhammad mau pergi ke masjid, tiba-tiba ada yang meludahi Muhammad. Nabi Muhammad lewat ke masjid, itu orang kafir yang tidak suka dengan Nabi Muhammad langsung meludahi. Kena di mukanya. Apa kata Nabi Muhammad? Diusap saja. Kedua kalinya Nabi Muhammad lewat di masjid, itu orang kafir masih saja meludahi Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Diusap lagi, Bu. Sampai ketiga kali Nabi Muhammad diludahi orang-orang kafir, diusap saja tidak membalas. Sampai ketika Nabi Muhammad keempat kalinya lewat ke masjid, tidak ada yang meludahi. Nabi Muhammad kangen. Mana orang yang meludahi saya ini? Mana? Dengar kabar katanya itu orang sedang sakit. Langsung Nabi Muhammad buru-buru pulang ke istrinya. Apa kata Nabi Muhammad? Neng, tolong bikinin bubur. Buat apa? Udah diam aja. Pokoknya tolong bikinin bubur. Dibikinin oleh Siti Aisyah bubur, lalu ditenteng dibawa ke rumah orang kafir yang meludahi Nabi Muhammad. Begitu sampai ke depan rumah, Nabi Muhammad menutup pintunya. Kenapa tidak mengucapkan salam? Karena itu orang kafir. Kita haram mengucapkan salam kepada orang kafir. Begitu diketuk pintunya, tok 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 tok. Siapa itu? Kata orang kafir yang sering meludahi Nabi Muhammad. Nong, siapa itu? Neng, siapa itu? Waduh Pak, Muhammad Pak, Muhammad. Waduh iya. Tok 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 tok. Waduh gimana ini? Ketakutan. Akhirnya dibuka pintunya, masuklah, nanya, Mang, katanya sakit. Iya nih. Sakit apa? Ya panas dingin katanya. Ya Allah, itu Muhammad segitunya, Bu. Bapak, coba kalau misalkan kita, setidaknya kalaupun nggak dicekik, itu bubur dikasih racun cyanida, Bu. Biar ketika dimakan modal. Apalagi kalau misalkan begitu dicekik kesempatan. Kesempatannya apa? Orang tidak berdaya. Sudah tidak berdaya, lagi sedang sakit, dicekik mati, Bu, modal. Tapi Nabi Muhammad tidak sampai disuapin. Masa Allah orang kafir itu disuapin oleh Nabi Muhammad pakai bubur. Sampai akhirnya orang kafir yang sering meludahi Nabi Muhammad ini nangis, Ibu, datanglah hidayah. Ketika datangnya hidayah, dia masuk Islam. Memang hidayah itu bukan daripada Muhammad, tapi langsung dari Allah. Apa kata Allah? Laisa 'alaika hudahum, walakin yahdi may yasha. Ya, tidak akan datang hidayah ini bukan dari Muhammad, bukan siapapun. Muhammad pun tidak diberikan hidayah untuk orang lain, tetapi Allah yang memberikan hidayah. Seandainya Muhammad ini bisa memberikan hidayah kepada setiap orang, maka orang yang pertama yang diberikan hidayah oleh Nabi kita Muhammad adalah pamannya sendiri. Ternyata tidak bisa. Masya Allah, batas. Nabi Nuh, kalau Allah bisa memberikan hidayah kepada setiap Nabi dan Rasul, Nabi Nuh juga sama, akan memberikan hidayah kepada anaknya siapa? Kan'an. Ternyata tidak, Allah tenggelamkan Kan'an sebab banjir itu. Nah, maka ini adalah hal yang sangat menyakitkan ketika hidayah itu belum datang kepada kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ibu bapak
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya peringatan Nabi Muhammad ini, kita jadikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur yang seperti apa? Rasa syukur datangnya cahaya yang ada di dunia, bukan hanya di dunia, tapi rahmatan lil alamin. Seluruh alam semesta ini sebab adanya cahaya Muhammad. Binuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disinari dengan cahaya Muhammad ini. Ini masa Allah peringatan Maulid Nabi ini, walaupun sudah masuk bulannya ini sebenarnya Rabiul Tsani ya, bukan Rabiul Awal lagi. Sudah lewat bulan Maulid, tapi enggak masalah. Peringatan Maulid Nabi kapanpun, mau bulan Ramadan atau bulan Syawal, silakan aja, bebas. Yang penting adalah mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah disiap-siapkan ibu bapak, begini acara besarnya, seluruh semua apapun yang ada disiap-siapkan, mulai dari makanan, mulai dari minuman, mulai dari tenda dan sebagainya. Apa ini seperti ini? Ini adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iuran tadi sudah diumumkan oleh Pak RT ya, oleh Pak RW dan panitia dan sebagainya. Apa ini maksudnya? Adalah niatan sedekah. Sedekah ibu. Acara Maulid ini adalah niatan sedekah. Kenapa niatan sedekah? Karena nanti kita akan bertanding di akhir zaman, bertanding di akhirat. Bertanding seperti apa? La ya'lamur rajul bil mar'a wa la ta'lamul mar'atu bil rajul. Seorang laki-laki tidak mengenal perempuan, perempuan tidak mengenal seorang laki-laki. Kenapa? Sibuknya hari kiamat terjadi. Kufatan tanpa alas kaki, huyang tanpa bau, tanpa pakai, tanpa busana. Suka seakan-akan mabuk, matahari turun semua sampai keringat, air sedengkul, air sebudak, bahkan bukan sangat sorangan. Lalu umat Rasul akan seperti apa? Umat Rasul akan berteduh di bawah sedekahnya masing-masing. Belum berinfeksi sedekatin kata Rasulullah, rawahu Abu Daud. Umatku akan berteduh di bawah sedekahnya masing-masing. Nah, dengarkan bu, bukti kecintaan Nabi, ia acara sedekah. Ibu, bapak minum 1 aqua. Siapa yang iuran di sana? Masyarakat itu akan mendapatkan pahala. Masya Allah. Makanan dimakan, kopi diminum oleh bapak dan ibu. Siapa yang mendapatkan pahala? Masyarakat. Makanya acara ini disponsori oleh masyarakat. Walaupun berbagai elemen, ya ada sedikit sumbangsih dan sebagainya. Nah ini bukti kecintaan kita. Masya Allah. Makanya kalau misalkan kita lihat ibu, banyak sekali orang-orang yang pengen mengadakan acara seperti ini tapi tidak kesampaian. Ada yang kesulitan, katanya zaman sekarang itu sulit. Sulit apa? Sulit untuk izinnya. Ini saya kurang tahu di sini. Ini sulit atau enggak izinnya ibu? Di daerah saya sih masih, ketika mau mengadakan PHBI itu sulit bu. Bapak harus izin ke polsek dulu, ke kepolisian, harus ada tanda tangan kepala desa dulu. Masya Allah, kita sudah 2 tahun ibu dilanda dengan bencana yang disebut corona atau COVID setengah gelas ini. Dilanda dengan makhluk Allah yang sangat kecil berupa corona ini bu. Pedagang nggak laku dagangannya, ngojek nggak ada yang numpang, ya tukang ceramah nggak ada job, tidur aja ngerintel. Masya Allah. Kenapa? Allah sedang menurunkan azab. Bagi Allah menurunkan azab itu gampang. Nggak perlu didatangkan tsunami, nggak perlu didatangkan meletusnya gunung dan sebagainya. Tidak perlu. Cukup Allah kirim makhluk Allah yang paling kecil, bahkan lebih kecil daripada apa itu makhluk yang paling kecil tuh? Nah, yang bisa dilihat pakai mikroskop tuh, kuman. Wow, pakai kuman. Ada makhluk kecil yang bisa dilihat pakai mikroskop, itu namanya kuman. Kalau bahasa Cinanya
kuman ini kemerki. Ada yang bilang lagi bahasa Jermannya kuman ini ya sesuatu yang sangat tidak nampak. Tapi ada ibu, makhluk yang paling kecil yaitu adalah makhluk corona. Itu kalau kita dilihat pakai mikroskop sampai 2500 pembesar zoom itu baru bisa kelihatan. Jadi kalau cuma bisa melihat begini saja itu tidak akan kelihatan. Apa ketika Allah membuat makhluk seperti ini? Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita semua itu melaksanakan kebersihan. Benar, Bu? Makanya protokol kesehatan atau prokes itu kan selalu mengganda-gandakan bahwa yuk pakai masker, yuk cuci tangan, menjaga jarak. Pakai masker, Bu, biar apa? Biar penyakit kita tidak menular dan kita terjaga dari penyakit corona. Insya Allah, Ibu, orang yang pakai masker itu tidak akan mati karena corona, Bu, tidak, Bu. Tapi akan mati karena apa? Karena nafasnya bolak-balik, Bu. Jadi dikeluarin, dihisap lagi. Jadi ada racun di dalamnya, mati, Bu. Jadi yang pakai corona, yang pakai masker mati, yang tidak pakai masker juga mati. Terus sekarang harus cuci tangan, makan nggak makan kekobok, cuci tangan. Semuanya diatur, jaga jarak, tidak boleh berkerumunan. Apa seperti ini? Apa yang dimaksud? Adalah untuk menjaga kebersihan. Ibu kalau di rumah sering menjaga kebersihan nggak, Bu? Sering? Alhamdulillah. Apa salah satu menjaga kebersihan? Yaitu dengan cara berwudu. Berwudu itu, Ibu, kebersihan yang paling utama, kebersihan yang paling hebat dan mendapatkan pahala. Kenapa wudu mendapatkan pahala? Sudah Allah tentukan. Bahkan sampai tetesan air wudu saja itu akan menjadi malaikat. Alladzi yastaghfiru lil mutawaddi. Tetesan air wudu kita itu akan menjadi malaikat yang selalu meminta ampunan dosa untuk orang-orang wudu. Apalagi ibu bapak, ada orang yang selalu menjaga wudu, tidak pernah batal wudu. Ketika dia batal wudu langsung wudu lagi. Ada, Bu? Kalau mau sholat wudu, kalau mau pergi juga wudu, bahkan sampai mau tidur juga wudu. Ibu kalau mau tidur sering wudu? Enggak, Ibu kalau mau tidur pakainya apa itu yang di muka? Skincare. Pakainya skincare. Skincarenya macam-macam. Ada yang pakainya luluran segala. Pakai Garnier lah, pakai Wardah lah, Masya Allah dan sebagainya. Tapi yang paling utama, Ibu, itu adalah air wudhu. Kenapa? Orang kalau berwudhu, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita, itu dalam keadaan suci. Dan insya Allah ketika dalam keadaan suci ini akan mendapatkan pahala yang sangat lebih. Begitu. Makanya kalau misalkan ada orang, Masya Allah, yang kadang-kadang dia jorok, tidak mau berwudu, tidak mau bersih, maka orang ini sebenarnya tidak dicintai oleh Nabi, tidak dicintai oleh Allah, karena Allah pun mengatakan bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta, Bu. Kepada siapa? Cinta kepada orang yang suka tobat kepada Allah. Tobat dalam arti kata selalu meminta ampunan dosa kepada Allah. Dan juga Allah suka terhadap orang-orang yang selalu mensucikan
mensucikan diri. Mensucikan diri yang tadi dikatakan adalah yaitu dengan cara berwudu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan saat ini. Zaman kita sudah sangat berbeda, Ibu. Banyak kejadian-kejadian yang kategorinya adalah orang-orang ini dia adalah orang-orang yang bertakwa, tapi Allah selalu uji. Dia ibadahnya Masya Allah, tapi selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini sholat, saya ini ngaji, saya ini tidak kurang-kurang ibadah, tapi kenapa musibah selalu aja datang kepada kita? Betul Ibu, orangnya rajin sholat tapi miskin banyak, nggak kaya-kaya. Orangnya ibadah nggak kurang-kurang, ngaji nggak kurang-kurang, tapi miskin banyak. Kenapa? Itu selalu ngomong, Masya Allah, Allah nggak adil. Orang yang tidak pernah salat Allah kasih rezeki yang banyak, tapi kenapa saya yang selalu ibadah, yang selalu sholat, tapi kenapa rezeki saya itu tidak melimpah ruah seperti orang yang tidak sholat? Ini bahaya, Ibu. Kenapa? Karena kita berarti sudah menyalahi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 2 nanti HSKB. Masya Allah, duduk lagi, santai saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu hal yang sangat terpenting adalah yaitu tentang ayat yang tadi di awal mukaddimah saya bacakan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Digaris bawahi ayatnya adalah uswatun hasanah. Ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah suri tauladan yang baik. Kita itu sebagai umat Nabi tentu harus mengambil suri tauladan yang baik ini seperti apa. Jangan sampai ketika suri tauladan yang baik kita jadikan sesuatu yang tidak baik. Jangan sampai ketika kita orang-orang yang kategorinya adalah orang-orang yang baik tapi tidak bisa mengambil kesempatan yang baik itu. Makanya kalau kita hitung-hitung Ibu Bapak, sehari semalam ini kan 24 jam. 24 jam itu kalau kita lihat Ibu Bapak, banyak ibadahnya atau banyak bikin dosanya, Bu? Jujur, ini lagi pengajian, Bu. Saya nggak lagi ceramah, ini lagi pengajian beneran ini. Sehari semalam 24 jam itu banyak dosanya atau banyak pahalanya? Banyak dosanya, benar itu. Lalu ketika banyak dosanya, apakah kita pernah meminta ampunan dosa kepada Allah? Pernah nggak, Bu? Kita sholat sunat tobat, pernah nggak Ibu Bapak? Pernah nggak sholat tobat? Pernah. Kapan? Dulu. Kalau ingat. Kalau nggak ingat, lewat. Padahal kata Allah, kalian kata Allah silakan berbuat dosa. Berbuat dosa. Kata Allah silakan berbuat dosa, tapi awas, segeralah kembali kepadaku untuk tobat dan meminta ampunan dosa kepadaku. Itu kata Allah. Jadi manusia itu tempatnya salah dan dosa, tapi awas jangan sampai lalai kita juga untuk meminta ampunan dosa kepada Allah. Kalau sampai kita tidak meminta ampunan dosa kepada Allah, terus-menerus melakukan dosa dan maksiat, maka kita tergolong orang-orang yang menumpuk-numpuk dosa. Dan hati-hati Ibu Bapak, neraka tempat yang paling abadi. Masya Allah. Ya walaupun ada istilah kata bahwa orang Islam itu nanti setiap meninggal nanti akan masuk surga sesuai dengan keimanannya, betul. Tapi di nerakanya berapa tahun Ibu? Dihukum dulu oleh Allah. Makanya jangan sampai kita tertinggal hal-hal yang memang ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat dan meninggalkan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jamnya sudah jam 11. Karena tadi juga kita dibagi dengan
dua penceramah sedang saja, jadi jam 11 itu sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata ataupun salah. Insya Allah ini saya kurang daripada sejam nih ya, karena tadi dibagi dengan penceramah yang pertama. Mudah-mudahan mau'izatul hasanah, penceramah yang pertama ataupun saya, semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, dan mendapatkan keilmuan yang baru. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.